Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara pagi hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Jauh Lebih Banyak. Saudara terkasih, Alkitab berulang kali memberikan nasihat-nasihat yang baik dan penting kepada kehidupan kita tentang anggota-anggota tubuh kita yang kita miliki. Contohnya, misalnya tentang telinga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Atau tentang lidah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Atau tentang tangan. Tangan yang rajin menjadikan kaya. Atau tentang hati yang sangat populer, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Alkitab berulang kali memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik, yang luar biasa, yang bertujuan untuk membentuk kehidupan kita sekalian. Saudara, tapi ada satu anggota tubuh di mana Alkitab berulang kali memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Anggota tubuh apakah itu, saudara? Yaitu mata. Saudara, mata adalah indera pelihat yang sangat penting untuk kualitas kehidupan setiap manusia. Dan Alkitab punya banyak nasihat yang bersinggungan tentang mata. Saudara, di Alkitab ada satu peristiwa yang unik dan luar biasa, dan saya percaya ini akan memberkati kehidupan saudara yang bersinggungan tentang mata. Kisah ini adalah tentang Nabi Elisa dan bujangnya. Suatu kali Raja Aram berperang dengan Israel. Kemudian Raja Aram hendak menghadang Israel di beberapa jalan dan di beberapa lokasi. Tapi sayangnya Raja Aram berulang kali tidak pernah berhasil menghadang Israel. Mengapa? Sampai Raja Aram bingung, apakah kita punya mata-mata? Apakah ada pengkhianat di dalam tim kita sehingga kenapa selalu gagal bisa menghadang Israel? Tapi tahukah saudara, jawabannya adalah Tuhan memberitahukan secara rahasia, berbicara kepada Nabi Elisa. Tuhan memberikan petunjuk untuk jangan mengambil jalan itu karena Raja Aram menghadang di lokasi itu. Akhirnya Israel luput beberapa kali dari hadangan Raja Aram. Sudah pasti hal ini membuat Raja Aram marah dan mengamuk, apalagi ketika mereka tahu Nabi Elisa lah yang memberitahukan itu. Nah saudara, maka Nabi Elisa menjadi buronan dari Raja Aram. Mereka mencari Nabi Elisa, dan Nabi Elisa ditemukan ada di sebuah kota. Kotanya adalah kota kecil. Kota itu namanya kota Dotan. Kota yang tidak bertembok, kota yang tidak ada penjaganya, kota kecil, kota yang tidak berbenteng. Dan Elisa sedang ada di kota itu bersama bujangnya. Mari kita baca satu ayat bersama-sama saudara dari 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika pelayan abdi Allah itu, bujangnya, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa. Begini katanya saudara, celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Saudara, keadaan waktu itu adalah keadaan yang tidak main-main. Kota Dotan yang kecil itu dipenuhi oleh kuda dan kereta dari Raja Aram untuk menangkap Elisa. Elisa telah disergap, telah diserbu oleh Raja Aram. Sudah pasti bujang dari Elisa ini menjadi sangat takut melihat betapa besar bala tentara militer yang datang dari Raja Aram untuk menangkap Elisa. Tapi saudara, mari kita lihat respon dan reaksi dari Nabi Elisa. Di ayat yang ke-16, Nabi Elisa menjawab ini kepada bujangnya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, kalimat ini sudah pasti membuat bujang dari Elisa menjadi bingung. Bagaimana mungkin mereka lebih banyak daripada bala tentara Raja Aram yang hendak menangkap
yang sedang ada di kota. Secara jumlah sudah pasti mereka kalah. Mereka hanya berdua waktu itu, hanya bujangnya dan Elisa. Sementara bala tentara Raja Aram begitu banyak datang dengan kekuatan yang besar, kuda dan kereta dari Raja Aram. Saudara, sudah pasti bujangnya bingung. Kenapa Nabi Elisa bisa berkata, kita lebih banyak, jumlah kita lebih banyak daripada jumlah Raja Aram? Ini jawabannya. Ayat yang ke-17 mari kita baca bersama-sama. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," mata dari bujang ini, "supaya ia melihat." Supaya bujang ini melihat. Melihat apa, saudara? Kita baca seterusnya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dilihat oleh bujang itu? Ini yang dilihat oleh bujang itu, saudara. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kita jadi tahu kenapa Elisa bisa bilang, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai orang-orang Aram itu. Ternyata apa yang Elisa lihat belum dilihat sebelumnya oleh bujangnya. Dan ketika mata bujang ini terbuka, dia bisa melihat bahwa gunung di kota Dotan itu telah penuh dengan kuda dan kereta berapi. Itulah barisan pertolongan Tuhan yang menyertai Elisa. Itu alasannya mengapa Elisa tidak takut, karena Elisa melihat yang menyertai mereka berdua, yang menyertai Israel, yang menyertai mereka ketika sedang berada di kota Dotan, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada Raja Aram. Apa yang dilihat oleh bujang ini adalah sebuah tontonan spektakuler yang luar biasa. Ini buat dia merinding betapa hebatnya penyertaan Tuhan atas Elisa, betapa besarnya bala tentara Allah yang menjaga kehidupan Elisa. Dari tidak melihat, bujang ini menjadi melihat. Saudara terkasih, pengharapan apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari peristiwa ini? Ternyata ada satu cara untuk bebas dan merdeka dari yang namanya ketakutan. Saudara rindu hidup saudara bebas dari rasa takut, merdeka, lepas dari rasa takut. Ini salah satu kuncinya, saudara. Kita akan bebas dari ketakutan ketika kita sungguh-sungguh mengerti siapa yang menyertai hidup saudara. Sama seperti Elisa, dia tidak takut, dia bebas dari ketakutan. Padahal di kota Dotan ancaman yang luar biasa sedang ada di hadapannya. Tapi Elisa tidak takut karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Amin, saudara. Pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan ini kepada saudara. Apakah saudara sedang memiliki sebuah ketakutan yang sangat amat hebat di dalam hidupmu? Apakah engkau begitu takut dan sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi? Ketakutan yang saudara alami seperti meneror kehidupan saudara, menekan, menghimpit, bahkan membuatmu gemetar dengan pergumulan yang sedang saudara alami. Saudara, apakah kita seperti bujang ini? Dia takut karena dia belum mengerti dan belum melihat siapa yang menyertai mereka, siapa yang sedang menyertai dia dan Elisa pada saat itu. Tetapi Elisa dari sisi yang lain, dia tidak takut karena dia tahu betul siapa yang menyertai kehidupannya. Sekalipun bahaya ada di depan, sekalipun hal-hal yang begitu bahaya ada di depan mengancam nyawanya, tapi Elisa tidak takut karena dia tahu yang menyertai dia jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuhnya. Sudah terkasih, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jika engkau takut, mari percaya satu kebenaran, bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Mari menyadari dan lihat barisan pertolongan Tuhan sebenarnya ada di dalam hidupmu. Saudara terkasih, pagi hari ini mari bangun imanmu di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang besar bagi kehidupanmu. Ketika
Ketika engkau sedang takut, mungkin kau merasa sendirian, mungkin banyak orang meninggalkan saudara, membiarkan saudara, tidak peduli dengan kehidupan saudara. Terlebih di tengah-tengah pergumulan yang sangat sukar, masa-masa yang gelap dalam hidup saudara. Tapi, mari pagi hari ini kita percaya betapa hebatnya ketakutan ini. Engkau merasa sendirian, sama seperti Elisa yang berdoa untuk bujangnya ini. Terbukalah matamu, terbukalah mata rohanimu, sehingga engkau bisa melihat barisan pertolongan Tuhan yang sesungguhnya sudah ada bagi engkau. Engkau bisa melihat tangan Tuhan yang menolong kehidupan saudara. Dan kita bisa percaya pagi hari ini bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan, daripada pergumulan yang sedang saudara alami. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang siap sedia, yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari pergumulanmu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami berdoa biar firman-Mu, kebenaran-Mu menjadi kabar baik buat setiap kami, khususnya kami yang takut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kebenaran pagi hari ini memerdekakan setiap orang yang takut. Dan mereka bisa melihat mata rohani mereka terbuka, terceliklah mata mereka, dan mereka bisa melihat betapa besar penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, kau tidak lagi takut. Terimalah penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Dan kau akan melihat kemenangan yang baru terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami semua. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.